Simahum fi wujuhihim min athari sujud, di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi, gitu kan? Dan wajah disebutin sujud dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, diperintahkan saya sujud dengan 7 anggota tubuh. Di wajah ini hidung dan dahi, kan gitu. Baru kedua telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Kalau ada orang ibadah kemudian jidatnya hitam, kemungkinannya karena 3 hal. Yang pertama, terjadi secara alami karena dia betul-betul banyak bersujud. Yang kedua, bisa jadi karena ketika ibadah dia menggosok-gosokkan jidatnya sehingga menjadi hitam. Dan yang ketiga, kemungkinan karena ketika sujud dia terlalu menekankan jidatnya, sehingga jika ini terjadi secara terus-menerus maka menyebabkan jidat tersebut menghitam. Adapun sejarah jidat hitam itu bisa dikembalikan kepada salah satu aliran Islam, yaitu aliran paling tua di dalam Islam, yaitu Khawarij, di mana kelompok ini, aliran ini muncul pasca proses tahkim, yaitu pada saat terjadi perang Siffin dan tentara Muawiyah kewalahan menghadapi tentara Sayyidina Ali. Maka mereka mengangkat mushaf untuk menghentikan peperangan, dan kemudian apa yang mereka rencanakan berhasil dan berujung pada proses tahkim. Dalam proses tahkim tersebut mereka menyepakati agar baik dari kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah sama-sama memazulkan pimpinan mereka masing-masing. Dari kubu Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari harus memakzulkan Sayyidina Ali, dan dari kubu Sayyidina Muawiyah pun juga demikian, harus memakzulkan Sayyidina Muawiyah, di mana perwakilannya adalah Amr bin As. Ternyata pada proses tahkim hal demikian dilanggar oleh Sayyidina Amr bin As. Ketika Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan tentang kemakzulan Sayyidina Ali, Amr bin As malah justru mengangkat Sayyidina Muawiyah. Namun dari Sayyidina Ali sendiri tidak melakukan protes atas sikap ketidakadilan tersebut, sehingga Sayyidina Ali didesak oleh pengikutnya dan dikritik oleh pengikutnya yang berujung pada pembelotan dari Sayyidina Ali. Maka dari situlah muncul Khawarij. Jika ditarik ke awal, sebenarnya Rasulullah sudah isyarat terhadap kelompok ini. Banyak riwayat yang berbicara tentang yang dibicarakan, disampaikan oleh Nabi tentang kelompok Khawarij ini, di mana beliau banyak menyebutkan sifat-sifat Khawarij tersebut. Di antaranya adalah ibadah mereka yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika kita melihat sholat kita, maka kita akan meremehkan sholat kita saat dibandingkan dengan sholat orang-orang Khawarij tersebut. Jika kita melihat ibadah puasa orang Khawarij, kita juga akan meremehkan puasa kita karena ibadah puasa mereka yang luar biasa. Itu di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan Khawarij. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa Khawarij aktsaruhum yaqra'una al-Qur'an.
Jadi mereka itu hampir semuanya hafal Quran. Walakin la yujawizu hanajirahum, namun tidak sampai melewati kerongkongannya, tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka memahami Quran secara zahir, secara tekstual. Nah, redaksi ini menggambarkan tentang manhaj para hadi dalam memahami Al-Quran. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, mereka memahami Al-Quran secara tekstual. Sehingga terkait dengan persoalan jidat ini, jidat hitam ini, ada satu ayat yang diusung oleh kelompok Khawarij untuk melegalisasi perilaku mereka atau melegalisasi jidat, ya, menjadikan jidat hitam sebagai tanda sujud mereka. Ayat tersebut adalah potongan dari firman Allah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang mukmin, di mana di antara sifat itu di wajahnya ada tanda bekas dari sujud. Khawarij memahami ayat tersebut secara tekstual sebagaimana mereka, di mana alamah dalam ayat tersebut simahum, alamatuhum dalam ayat tersebut dipahami dengan jidat hitam sebagai bekas ibadah. Ada kerancuan, saya kira, ketika ayat tersebut diarahkan ke sana, ditafsirkan sebagai tanda hitam di jidat itu, karena pertama tidak ditemukan ulama-ulama salaf yang menafsirkan demikian. Oleh karena itu dalam kitab Sawi disebutkan bahwa jidat hitam itu mimbit hadil Khawarij, itu baru digagas atau baru dimunculkan oleh Khawarij melalui penafsiran terhadap ayat tadi yang dengan manhaj, dengan metode tekstual tersebut. Kemudian yang kedua, ada kerancuan penafsiran jika memang ayat itu dipahami tanda hitam di jidat. Kenapa? Karena redaksinya dalam ayat tersebut menggunakan fi wujuhihim, bukan min wujuhihim. Artinya yang tanda-tanda itu ada di wajah, bukan di bagian wajah. Sementara kalau diartikan hitam di jidat itu berarti di bagian wajah. Nah, ini kerancuannya. Seharusnya kalau memang tanda sujud itu hitam yang ada di wajah, itu di semua wajah, bukan pilihannya di jidat. Tapi Khawarij memahami di jidat saja. Ini kerancuan yang pertama. Yang kedua, dalam kasus nusus seorang perempuan, ketika suami sudah kewalahan untuk mengatasi mengatasi istrinya yang nusus, dinasihati gak mempan, ditinggalkan tidur juga masih belum sadar, maka alternatif ketiga adalah dengan memukul istri tersebut. Namun dilarang memukul bagian wajah, dan juga dilarang memukul dengan pukulan yang sampai menyacatkan. Nah, dari sini berarti menjaga wajah itu merupakan anjuran, merawat wajah itu merupakan anjuran. Sehingga dengan menjadikan wajah itu hitam, di bagian wajah hitam, di jidat itu hitam, maka keluar dari pesan-pesan untuk merawat wajah. Nah, ini kerancuan yang kedua. Juga dalam kasus takzir, kemudian mentakzir itu juga dilarang memukul wajah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, wajah ini merupakan anggota yang mesti betul-betul dirawat. Sehingga menjadikan wajah itu bagian dari wajah itu jidat hitam, itu juga bertentangan dengan pesan yang besar tentang larangan memukul wajah ketika mentakzir seseorang. Dalam ketiga, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan innallaha jamil, bahwasanya Allah Ta'ala itu indah, yuhibbul jamal, cinta keindahan. Ini ada pesan yang disampaikan dalam hadis ini bahwa Allah Ta'ala itu senang dengan keindahan-keindahan, termasuk keindahan apapun, termasuk juga keindahan di wajah, di mana tentunya kita sepakat bahwa keindahan wajah itu ketika bebas dari noda-noda hitam, dari apa saja yang
itu mengganggu keindahan wajah, kecantikan wajah, ketampanan wajah, sehingga ketika wajah itu dibuat hitam bagian, salah satu bagiannya yaitu datanya di jidat, maka ini tidak sesuai dengan pesan dari hadis tersebut. Lalu bagaimana ulama menafsirkan ayat simahum fi wujuhi min athari sujud? Ini banyak sekali penafsiran, namun dari sekian banyak penafsiran itu bisa dirumuskan jadi dua. Yang pertama, tanda-tanda itu ada di akhirat nanti, bukan di dunia. Yang kedua, tanda-tanda itu betul-betul di dunia. Dan banyak sekali penafsirannya, walaupun yang di akhirat banyak sekali penafsiran terhadap tanda-tanda itu. Misalkan ada yang mengatakan bayadun fil wujuh, putih di wajah. Yang di dunia itu misalkan khusyuk tampak tawadu, jadi di wajah itu tampak sakinah, khusyuk. Dan dari sekian penafsiran-penafsiran yang ada terhadap ayat tersebut, gak ada satupun ulama mufassir yang menafsirkan hitam di jidat, ya, kecuali kelompok Khawarij itu. Oleh karena itu sekali lagi seperti yang disampaikan Sahibus Shawi, jidat di wajah itu min bid'atil Khawarij. Mungkin itu saja. Terima kasih.